Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Hari ini aku mau sedikit ngasih review tentang sepatu rodaku yang Flying Eagle yang untuk slalom sama untuk urban ya teman-teman ya. Ini pengalamanku sudah berbulan-bulan pakai ini sepatu. Jadi ada beberapa koleksiku. Ini ada aku punya sepatu Flying Eagle tuh aku punya dua teman-teman ya. Ini yang Enkidu. Nah, ini Flying Eagle Enkidu ya. Ini rodanya nih 66 mm, agresif dan urban, bisa untuk urban, bisa untuk agresif. Untuk pemula ini sangat direkomendasikan ya teman-teman ya, karena satu, rodanya nggak terlalu besar, jadi untuk yang baru belajar nih sangat nyaman, nggak terlalu tinggi. Tapi kalau untuk bermain agresif ini agak sedikit lebih sulit ya ngegrainnya, karena framenya lumayan tinggi teman-teman. Tuh, framenya ini lumayan tinggi karena rodanya 66 mm. Jadi buat teman-teman kalau mau ganti frame juga bisa yang lebih pendek lagi ya. Ini biasanya untuk ngegrain agak lebih sulit. Terus ini aku nge-review dulu beberapa ya. Untuk bobotnya lumayan berat Flying Eagle itu teman-teman, agresifnya. Ini aku ada yang kedua dari standar Omni. Ini rodanya di ukuran 58 nih. Udah pakai anti rocker nih. Ini anti rockernya 2. Terus ini linernya lebih nyaman menurut aku. Linernya lebih nyaman daripada Flying Eagle. Terus shock absorbernya itu lebih empuk teman-teman, lebih empuk. Pokoknya sepatunya, bootnya itu lebih meluk di kaki ya, lebih nyaman untuk loncat-loncat, untuk agresif. Ini rodanya 58 mm. Nah, kayak gini nih. Ini aku yang sering pakai agresif pakai ini sekarang. Untuk yang Flying Eagle jarang ku pakai teman-teman ya. Karena framenya pun lumayan tinggi Flying Eagle. Nah, ini yang mau aku bahas. Flying Eagle. Nah, ada atas kakinya. F7 ya. Optimum kalau nggak salah ya namanya. Optimum. Ini Flying Eagle F7 Optimum. Ini dia hybrid teman-teman. Ini rodanya di ukuran 80 mm, ketebalannya 8, kekerasannya 85A. Untuk framenya ini panjangnya di angka 243 mm. Cukup pendek ya teman-teman. Kalau untuk urban ini frame 243 ini cukup pendek. 243 mm ini cukup pendek. Nanti saya bilang kenapa pendek, nanti akan saya kasih tahu. Untuk urban kurang sedikit direkomendasikan ya sebenarnya ya untuk pemula. Untuk bootnya ini beratnya tuh sama dengan agresifnya standar Omni ya, kurang lebih sama. Kalau yang untuk Flying Eagle yang ini, yang Enkidu, yang ini berat sekali. Perbedaannya hampir berapa ya? Hampir 400 gram teman-teman. 400 gram itu sekitar 4 ons atau hampir setengah kilo ya. 0,4 kilo lah. Ini untuk, ini bentuknya. Tuh. Kayak gini ya. Jadi ini penguncinya di atas pakai kayak gini. Terus ini ada pengungkitnya, pengunci lagi di tengahnya. Jadi kalau nggak mau pakai tali pun sebenarnya udah nyaman, udah meluk ya teman-teman ya si linernya. Tapi biasanya saya tali juga, cuma nggak terlalu kuat karena sudah ada ininya nih. Terus untuk framenya dari si frame apa namanya, bootnya ini lumayan kokoh teman-teman. Teksturnya itu keras ya, keras. Ini ada abrasive padnya untuk melindungi sepatu ini nggak lecet ya kalau jatuh. Tapi kebanyakan kalau jatuh ya lecet juga sih teman-temannya. Jadi ini tuh menurut aku nggak terlalu ngaruh ya. Jadi teman-teman yang mau beli sepatu ada ini atau nggak ada ini tuh sebenarnya nggak ngaruh. Kalau jatuh ya lecet juga, pasti lecet kena ini
bahkan kena samping-samping ini pasti lecet juga. Ini kenapa masih mulus, karena aku nggak pernah jatuh teman-teman pakai ini ya. Ini paling lecet ini aja nih ini sedikit aja, ini tergores dikit aja. Ini jarang ya sepatu roda itu bener-bener mulus-lus, itu jarang. Terus untuk roda kayak gini, kenapa dibilang hybrid, karena si roda yang belakang sama yang depan ini teman-teman, ini bisa dinaikkan, jadi lebih naik sedikit daripada roda yang tengah. Nah ini biasanya bisa untuk slalom itu. Nah ini kalau kayak gini jadinya flat, cuman flatnya si Flying Eagle F7 ini tetap, walaupun di setting flat, ini untuk belok-belok tetap bisa teman-teman. Manuver-manuver semi slalom itu tetap bisa agresif ya. Apalagi kalau dibikin slalom, ininya dinaikkan. Jadi naikinnya tuh gampang aja. Ini bautnya ini dibuka, nanti ada kayak, banyak yang udah nge-review ya, dia ada kayak lubangnya itu bisa untuk flat atau sedikit naik. Dia pokoknya bisa di setting teman-teman. Itu intinya itu aja. Cuma ngerubah itu aja, jadi kita rodanya tetap ukuran sama tapi posisinya itu bisa dirubah sedikit naik. Nah itu aja. Untuk framenya ini aluminium ya, ini ya kalau nggak salah ya, aluminium, bahannya keras, desainnya bagus ya framenya ya, ciri khasnya Flying Eagle sekali ya si ininya. Ini kalau di seri hybrid untuk slalom sama untuk urbannya lumayan seri tertingginya teman-teman, karena harganya si ini dengan si ini beda tipis saja, beda 100-200 saja teman-teman. Mahalan agresifnya, tapi harganya cuma beda tipis ya, karena mungkin ini tergolong lumayan mahal karena hybrid ya. Tapi kalau nggak hybrid biasanya di angka 2-an lah. Ini lumayan, udah nyentuh 2,7 apa 2,8 ya, aku lupa ya. Untuk si linernya lumayan nyaman, tapi tetap liner itu menurut aku, pengalamanku, si standar Omni itu lebih nyaman sih. Memang harganya beda ya, beda lumayan jauh ya, cuman ini worth it lah sebenarnya, worth it untuk kenyamanan. Ini lumayan worth it lah, dengan harga-harga di kisaran 2,7 itu lumayan worth it teman-teman ya. Tapi ada juga yang harga 3-an mungkin lebih worth it ya daripada Flying Eagle. Tapi untuk pemula, Flying Eagle udah sangat worth it, udah sangat nyaman lah si linernya, walaupun tidak empuk sekali ya si linernya. Ini kerasa sih teman-teman ya, si yang paling kerasa itu pas di shock absorbernya itu kerasa. Shock absorber itu ada kayak busa di dalam, di bawah pijakannya itu ada kayak busa tebal. Nah itulah yang bikin dia menahan guncangan saat kita loncat atau kita meluncur di jalanan yang kurang rata. Dia sifatnya meredam. Nah itu kalau shock absorbernya itu empuk, biasanya ikut nyaman. Nah ini shock absorbernya itu medium lah rasanya, itulah nggak empuk kali, nggak keras kali. Nah kalau untuk si standar Omni ini yang aku bilang itu, kenapa dibilang empuk kali, karena dia ada dua shock absorber, empuk dengan yang soft. Jadi aku pasang dua-duanya. Ada orang yang cuma pasang satu, kalau aku pasang dua-duanya, karena saat aku pakai nggak terlalu nuki ke depan ya sepatunya ya, rasanya ya. Terus ini kenapa aku bilang nggak stabil untuk apa ya namanya ya, urban, karena si framenya lumayan pendek teman-teman. Jadi saat kita meluncur lumayan kencang, biasanya sepatunya agak goyang ya, agak goyang-goyang. Jadi nggak yang stabil dengan benar-benar sepatu yang dikhususkan untuk urban saja. Nah biasanya kalau sepatu yang dikhususkan untuk urban itu biasanya lebih stabil. Aku dulu pernah pakai sepatu merek apa, aku lupa ya mereknya. Dia lumayan murah sih. Aku dulu yang sepatu pertama aku beli second ya itu, tapi karena dia soft foot jadi kurang nyaman untuk pemula ya.
Jadi dia itu frame-nya lebih panjang sedikit. Dia beda berapa mili aja, 10 mili ya kalau nggak salah, 250 atau 260-an ya. Nah, itu aja sudah mempengaruhi kestabilan teman-teman ya. Nah, kalau untuk kestabilan malah lebih stabilan ini teman-teman. Si Flying Eagle Enkidu ini lebih stabil. Ini kan agresif semi untuk urban teman-teman. Tapi memang ini kalau untuk goes memang akan lebih capek karena rodanya cuma 66 mili. Cuman untuk kestabilan ini jauh lebih stabil daripada Flying Eagle Optimum ya. F7 Optimum ini lebih stabil. Jadi buat teman-teman yang berencana mau main sepatu roda tapi nanti tiba-tiba ada kepikiran mau untuk agresif, ya saranku yang ini ya daripada yang ini. Cuman kalau hanya untuk fitness, nah ibaratnya fitness cuma goes-goes saja, nggak butuh kecepatan tinggi, ya ini udah sangat cocok ya. Yang penting jangan kecepatan tinggi ya. Kalau kecepatan tinggi ini lumayan kurang stabil teman-teman, apalagi kalau masih pemula berasa mau jatuh karena sepatunya bener-bener gampang sekali manuver teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang udah pandai goes ya, ini sangat enak karena bisa disetting macam-macam, bisa setting slalom, lebih agresif lagi kalau slalom teman-teman. Ini aja aku kalau settingan flat gini aja ini bisa untuk manuver-manuver kayak slalom teman-teman. Manuver-manuver satu kaki bisa ini. Itu aja yang settingan flat, apalagi kalau di setting slalom lebih agresif lagi muter ininya, manuvernya. Mungkin itu aja ya yang bisa aku bahas ya tentang ini ya. Jadi ini hanya sharing aja buat teman-teman yang lagi nyari sepatu ya. Sepatu semuanya di Flying Eagle dengan harganya relatif terjangkau dengan kualitas sepatu yang proper. Ini udah hardboot ya, proper, itu sangat worth it sekali ya. Ini si Flying Eagle, ini bentuknya ya, ini aku review lagi. Ini tampilan cantik. Nah ini biasanya yang hybrid memang lebih mahal ya, karena si Flying Eagle tuh ngeluarin banyak hybrid ya. Ada yang bisa di hybrid roda 3 roda kali 110 sama 4 roda 90, ada juga yang kayak gitu teman-teman. Itu biasanya harganya ya kurang lebih sama kayak ini, biasanya sih seperti itu ya. Mungkin itu aja kontennya, semoga bermanfaat ya. Bye bye.